Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi, dalam video ini, saya akan ngebahas 22 fungsi Excel yang membuat teman-teman mudah bekerja dalam Excel. Jadi, saya akan mempraktekkan ke-22 fungsi Excel tersebut beserta contoh kasusnya. Oke, dengan harapan nanti teman-teman mudah bekerja dengan Excel. Baiklah, kita mulai. Yang pertama. Jadi, yang akan saya perkenalkan fungsi yang pertama adalah fungsi Excel min. Ini dia. Jadi, fungsi min ini berguna untuk menentukan nilai yang paling rendah atau nilai yang paling minimum. Mari kita praktekkan. Misalkan ada data seperti ini. Ada data, ada Andi, laki-laki, S1, gajinya 4,5 juta. Sampai Dina, jenis kelaminnya perempuan, pendidikannya S1, gajinya 6,3 juta. Kita ingin tahu, dari data gaji, data mana yang paling rendah? Oke, kita gunakan fungsi min. Sama dengan min, buka kurung, langsung kita blok data gajinya. Judulnya tidak perlu ikut, tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita sudah dapat bahwa nilai yang paling rendah pada data gaji adalah 3,9 atau 3,9 juta. Siapakah dia? 3,9 ini dia. Jadi si Wawan. Si Wawan ini gajinya paling rendah. Oke, udah paham ya fungsi min untuk menentukan nilai yang paling rendah. Kemudian selanjutnya adalah fungsi max. Fungsi max kegunaannya kalau min itu untuk menentukan nilai yang paling rendah, max digunakan untuk menentukan nilai yang paling tinggi. Kita lihat di sini siapa gajinya yang paling besar sama dengan max ya, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, enter. 12,5 juta. Jadi, gaji yang paling besar adalah 12,5 juta. Siapakah dia? Ini dia orangnya. Namanya Haryanto. Gitu ya. Fungsi min sudah, max sudah, selanjutnya kita bahas fungsi min, mean. Ini untuk menghitung nilai rata-rata. Berapakah rata-rata gaji? Sorry, bukan min, tapi average ya, average. Oke. Jadi untuk menghitung rata-rata, kita gunakan fungsi average. Jadi berapakah rata-rata gajinya? Sama dengan average. Kemudian kita blok. Oke. Jadi rata-ratanya sekitar 7,04 juta. Kita bisa atur misalkan berapa angka di belakang koma. Kita pilih number. Kemudian number. Misalkan kita mau mengatur 2 angka di belakang koma. Klik OK. Nah, jadi rata-rata gajinya 7,04 juta. Fungsi average untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian fungsi sum selanjutnya untuk mentotalkan datanya. Jadi 4,5 tambah 7,2 tambah 4 tambah 6 sampai tambah 6,3. Itu kita totalkan semua. Nah, untuk mencari itu kita gunakan fungsi sum. Jadi rumusnya sama dengan sum, buka kurung, tinggal kita blok, kita dapat, ini dia, 133,8 juta. Kita jumlahkan 4,5, 7,2, sampai 6,3. Maka jawabannya 133,8. Nah, sekarang count. Count ini kegunaannya untuk menentukan ada berapa banyaknya data. Contoh nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19. Kan capek seperti itu. Kita gunakan fungsi count. Caranya sama dengan count, yang ini. Ya udah, tinggal kita blok aja salah satu selnya, yang ini misalkan. Maka jawabannya adalah 19. Oke, saya sudah ngebahas 5 fungsi Excel. Min untuk menentukan nilai minimum, max nilai maksimum, mean, bukan mean, average ya, average untuk rata-rata, sum itu untuk jumlahnya, count untuk menentukan banyaknya data. Kita masuk fungsi yang selanjutnya, fungsi yang keenam, namanya count if. Apa sih kegunaan dari count if? Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan, pertanyaannya, tadi kan ada 19 orang. Pertanyaannya, dari 19 orang tersebut, ada berapa laki-lakinya? Ayo, ada berapa perempuannya? Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi count if. Oke, kita mulai. Sama dengan count, kita pilih count if. Yang ini. Range-nya, kan ada range. Di sini range. Range-nya yang ini kita blok. Oke. Kemudian, koma. Di sini ada koma. Kriterianya, laki-laki. Petik ganda, L. Petik ganda, nih. Jadi, di sini count if, kemudian range-nya laki-laki.
Jadi kita ingin menentukan ada berapa banyak laki-laki. Jawabannya ada 10 laki-laki. Gimana yang perempuan? Oke, sama dengan count if yang ini. Kemudian kita blok yang ini. Kemudian koma perempuan P. Gitu ya. Ada 9. Jadi dari 19 orang terdapat 10 laki-laki, 9 perempuan. Totalnya 19. Selanjutnya misalkan count if lagi. Ada berapa orang yang S1, ada berapa orang yang S2, ada berapa orang yang S3. Kita gunakan count if lagi. Sama dengan count if, ya, pendidikan, kita blok ya. Nih, kemudian koma, S1. S1. Oh, ternyata S1-nya ada 9. Sama dengan count if, sekarang yang S2 ada berapa? Yang S2 tinggal kita blok, yang ini, koma, S2. Ada 5 orang, dan seterusnya S3, gitu ya. Paham ya kegunaan count if? Oke, paham. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya seperti ini. Ini dia. Ada berapa jumlah laki-laki, ada berapa jumlah perempuan? Oh, udah kita cari tadi. Jumlah laki-laki ada 10, jumlah perempuan ada 9. Kita gunakan fungsi count if. Oke, fungsi yang ke-6 selesai. Masuk fungsi yang ke-7 dan ke-8. Kita akan gunakan fungsi average if sama sum if, ya. Seperti ini misalkan. Average if ya. Ini saya hapus aja dulu. Ini saya hapus. Oke, apa sih kegunaan dari fungsi average if? Gitu. Nah, average if ini tadi sudah kita bahas average. Itu untuk menghitung rata-rata. Tapi sekarang ada if-nya, average if. Nah, muncul pertanyaan seperti ini. Berapa rata-rata gaji untuk laki-laki? Nah, ayo, seperti itu. Berapa rata-rata gaji untuk perempuan? Nah, sekarang lebih dikhususkan lagi. Kita nggak menghitung rata-rata 19 orangnya, tapi kita hitung rata-rata yang gaji yang laki-laki. Kita pisahkan lagi dia lebih detail, seperti itu. Nah, untuk itu kita menggunakan fungsi namanya average if, seperti itu ya. Oke, average if. Oke, kita mulai aja langsung. Sini, tunggu saya undo dulu. Kita akan menghitung berapa rata-rata gaji untuk laki-laki. Kita mulai. Sama dengan average if. Ini seperti ini. Kemudian range. Kita pilih yang laki-laki. Blok dulu. Oke. Berapa rata-rata gaji untuk laki-laki? Koma. Kemudian ini. Ya, petik ganda. Ada bintang. Kemudian laki-laki itu L. Gitu kan. L. Kemudian petik ganda. Kemudian kita blok gajinya. Nah, ini dia. Enter. Nah, kita di sini sudah dapat rata-rata gaji untuk laki-laki 2,6 juta. Sekarang, berapa rata-rata gaji untuk perempuan? Oke, sama dengan average if. Tuh, kita blok dulu jenis kelaminnya, koma, petik ganda bintang, perempuan, P, gitu kan. Petik ganda, koma, kita blok gajinya. Oke. 2,5 juta. Oh, ternyata rata-rata gaji laki-laki lebih besar daripada rata-rata gaji perempuan. Di sini kenapa? Karena rata-rata gaji laki-laki 2,6 juta, rata-rata gaji perempuan 2,5 juta. Nah, kita gunakan average if. Kalau nggak percaya, kita bisa pisahkan. Ini kita pisahkan gaji untuk laki-laki, gaji untuk perempuan. Yang laki-laki mana? Ini laki-laki misalkan. Ini laki-laki, gaji laki-laki. Nah, ini gaji laki-laki. Kalau ini gaji perempuan ya. Ini gaji perempuan karena dia P. Ini gaji perempuan P. Jadi yang perempuan ada 2, laki-laki ada 2, 3, 4, 5. Nah, datanya saya pisahkan seperti ini. Ini data gaji laki-laki, ini data gaji perempuan. Ya udah, tinggal kita cari rata-ratanya. Rata-rata gaji untuk laki-laki, berapa jawabannya? 2,6. Sama nggak dengan yang ini? Sama dia, yang kuning ini. Oke. Berapa rata-rata gaji perempuan? Average. Kita hitung rata-ratanya yang ini. Nah, 2,5. Sama nggak? Sama. Teman-teman bisa pisahkan datanya, hitung rata-ratanya, atau teman-teman juga bisa gunakan fungsi average if. Seperti itu. Nah, bisa sekarang pertanyaannya, berapa total gaji untuk laki-laki? Kita bisa gunakan fungsi sum di sini. Oh, total gaji untuk laki-laki semuanya 13 juta. Berapa total gaji untuk perempuan? Kita gunakan sum. Oh, total gaji untuk perempuan 5 juta. Tapi kita bisa aja menggunakan fungsi namanya sum if. Nah, itu dia, sum if. Jumlah total gaji untuk laki-laki. Kita gunakan fungsi sum if. Sama dengan sum if, ini dia.
kita blok jenis kelaminnya, koma, petik ganda ada bintang, laki-laki, bintang itu udah ketentuan, petik ganda, kita blok gajinya. Dari sini, oke. Total gaji untuk laki-laki 13 juta. Sama nggak? Sama di sini. Sekarang total gaji untuk perempuan. Oke, sama dengan sum if. Nih dia. Sum if, seperti ini. Kita blok ini, koma, petik ganda, bintang perempuan. Kemudian, blok gajinya, seperti ini. Oke. Total gaji untuk perempuan 5 juta. Sama nggak? Oke, sama. Jadi teman-teman sudah paham ya kegunaan dari average if sama sum if. Oke, masuk ke fungsi selanjutnya namanya count ifs, tapi ada S-nya di sini. Count ifs. Nah, itu dia count ifs, itu dia. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada berapa orang laki-laki yang S2? Ayo. Ada berapa orang laki-laki yang S2? Ada berapa orang laki-laki yang S3? Ada berapa orang perempuan yang S3? Di sini kita akan menggunakan fungsi namanya count ifs. Oke, kita mulai aja. Kita mulai di sini. Sama dengan count ifs nih. Ada berapa orang laki-laki yang S2? Ini yang pertama ya. Jadi kita blok dulu jenis kelaminnya, koma, kemudian petik ganda laki-laki, kemudian koma, blok lagi range-nya. Yang ini, kemudian dia S2 ya, koma, di sini S2. Nah, ini artinya kita akan menghitung jumlah laki-laki yang S2. Ada 2 orang. Siapakah laki-laki yang S2? Oh, kita lihat. Nih, satu, ini laki-laki yang S2. Siapa lagi laki-laki yang S2? Nih, 2 orang ya. 2 orang. Ada lagi nggak? Nggak ada, pas 2 orang. Sekarang ada berapa orang laki-laki yang S3? Sama dengan count ifs. Count ifs, kemudian jenis kelaminnya di blok, laki-laki yang S3 pendidikannya di blok, kemudian di sini S3. Ada 1 orang. Ternyata ada 1 orang laki-laki yang S3. Siapa itu laki-laki yang S3 1 orang? Kita lihat. Ini bukan perempuan. Nah, ini dia. Ini laki-laki yang S3. Ada 1 orang. Pas. Sekarang ada berapa orang perempuan yang S3? Sama dengan count ifs, jenis kelamin perempuan yang S3. Di sini P. Kemudian ini kita blok. Kita cari yang S3 seperti ini. Oh, sorry, ada yang salah. Tunggu ya. Di mana yang salah? Huruf S ya, sorry, count ifs ya. Oke. Ada 3 orang perempuan yang S3, seperti itu dia. Siapa aja perempuan yang S3, 3 orang itu? Kita cek ya. 1, nih perempuan yang S3. 2, 3. Pas dia. Nah, di sini teman-teman semoga sudah paham ya menggunakan fungsi dari count ifs. Lanjut lagi sekarang fungsi namanya average ifs. Oh, average. Tadi sebelumnya average if, sekarang average ifs. Ada S-nya sama sum ifs. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya adalah, berapa rata-rata gaji laki-laki yang pendidikannya S1? Ayo. Berapa rata-rata gaji perempuan yang S3? Nah, di sini kita gunakan fungsi namanya average if ya. Seperti itu dia. Oke, tunggu dulu. Saya merenung dulu, agak lupa ya. Oke, saya paham. Oke, saya hapus. Oke. Sekarang kita mau nyari rata-rata gaji untuk laki-laki yang S1. Rata-rata gaji untuk laki-laki yang S1. Sama dengan average ifs yang ini. Kita blok dulu gajinya. Oke. Koma. Rata-rata gaji laki-laki. Oke, jenis kelamin. Oke, jenis kelamin ini. Koma. Ini petik ganda laki-laki. Ada bintangnya. Gaji laki-laki yang pendidikannya S1, pendidikannya di blok, seperti ini, koma, kemudian ini, ada bintang, ada S1. Nah, ini dia. Oke, tutup kurung, enter. Oh, 2 juta. Kita dapat. Berarti di sini kita ketahui bahwa rata-rata gaji laki-laki yang pendidikannya S1 adalah 2 juta. Berapa rata-rata gaji perempuan yang pendidikannya S3? Oke,
rata-rata gaji perempuan yang pendidikannya S3. Sama dengan average ifs, blok dulu gajinya, koma, jenis kelaminnya di blok, koma, kita atur menjadi perempuan, seperti ini, koma, blok lagi pendidikannya, koma, kita ganti dengan S3 kriterianya. Jadi ini berapa rata-rata gaji perempuan yang S3? 4,5 juta. Seperti ini dia. Nah, caranya gimana? Kalau cara manualnya gimana? Contoh nih, rata-rata yang cara manual untuk perempuan ya. Kita tahu menggunakan fungsi average if tadi, rata-rata gaji perempuan yang S3 itu 4,5 juta. Kita mau pakai cara yang berbeda. Pertama kita cari dulu perempuan yang S3. Siapa perempuan yang S3? Nih perempuan yang S3, oke kita ambil. Mana lagi perempuan yang S3? Ah, nih perempuan yang S3, ah ini dia. Ada lagi nggak perempuan yang S3? Wah, nggak ada lagi, berarti 2 orang. Berarti gajinya yang pertama itu 4 juta, yang kedua 5 juta, berarti 4 sama 5. Kita hitung rata-ratanya berapa? Oke, rata-rata gaji perempuan yang S3, 4,5. Sama nggak dengan yang ini? Sama. Ini cara manualnya, yang menggunakan average if itu cara menggunakan fungsinya. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi sum ifs. Nah, sama aja kalau sum is itu berapa jumlah gaji laki-laki yang S1, berapa jumlah gaji yang perempuan. Kita langsung ke sini aja. Kalau ditotalkan kan jawabannya 9. Itu jumlah sum. Kita sekarang gunakan aja sum ifs. Sama dengan sum ifs. Nah, berapa jumlah gaji perempuan yang S3? Blok dulu gajinya. Kemudian blok lagi jenis kelaminnya, koma, perempuan ada bintangnya, koma, pendidikannya, koma, yang S3 ada bintang S3. Itu, kemudian tutup kurung. Nah, 9 sama deh sama yang ini. Jadi, jumlah gaji perempuan totalnya yang S3 itu 9 juta. Oke, teman-teman, sudah paham ya penggunaan rumus average if, average ifs, kemudian sum if sama sum ifs. Sudah paham ya? Insya Allah paham. Sekarang kita gunakan fungsi if. Wah, ini contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ada data seperti ini, nilai matematika. Nah, kita mau membuat suatu data baru ya. Ada kriterianya untuk kelulusan. Dikatakan lulus kalau di atas 50 nilai matematikanya. Kalau nggak lulus, nilainya 50 atau di bawah 50. Oke, kita gunakan fungsi if sama dengan if, buka kurung. Jika nilainya lebih besar dari 50, maka dia lulus. Nah, jika tidak lulus. Nah, seperti ini. Tutup kurung, enter. Oke, kita tarik ke bawah. Ini nggak lulus karena nilainya di bawah 50. Ini lulus karena di atas 50. Lah, nilai 50 nggak lulus kan? Nggak lulus itu kalau nilainya 50 atau nilainya di bawah 50. Jadi kalau nilainya 50 juga nggak lulus, seperti ini. Sekarang kita kelompokin lagi 3 kategori seperti ini. Kalau nilainya di bawah 50 itu dia rendah. Kalau nilainya 50 sampai 75 itu sedang. Kalau di atas 75 itu tinggi. Kita gunakan fungsi if lagi. Sama dengan if kalau nilainya di bawah 50 itu rendah. Ya, koma, if kalau nilainya 50 sampai 75, kita buatnya seperti ini. Sama kecil sama dengan 75. Nah, itu sebenarnya statement ini sudah mewakili 50 sampai 75. Saya buat kecil sama dengan 75. Kodenya dia itu sedang, kan? Selain daripada itu dia tinggi. Nah, tutup kurung, enter. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, jadi ini rendah karena nilainya 43. Di bawah berapa? Di bawah 50 ya. Oke. Nah, seandainya saya buat 75, maka dia masuk ke sedang. Nah, ini sedang seperti itu ya. Tapi kalau 76, dia sudah masuk ke tinggi. Paham ya menggunakan if ya? Insya Allah paham. Sekarang lebih kompleks lagi. Di sini if and. Kombinasi if sama and. Kayak mana sih? Nah, gini dia. Jadi, kita ada data seperti ini. Nah, kita akan memberikan bonus. Dengan syarat apa? Dia akan diberikan bonus ketika masa kerjanya lebih dari 5 tahun dan pendidikannya S3. Contoh nih, kayak Andi, masa kerjanya 5 tahun.
Kan syarat dapat bonus masa kerjanya di atas 5 tahun, pendidikannya S3, berarti ini nggak dapat, berarti ini tidak dapat. Dapat. Ini S1 pasti nggak dapat, tidak dapat. Ini tidak dapat. Nah, ini Rini dapat nih. Kenapa? Karena masa kerjanya 8 tahun, lebih dari 5 tahun, pendidikan S3, berarti ini dapat bonus. Nah, seperti itu. Kan capek kalau ngetik. Sekarang kita gunakan kombinasi fungsi if and. Sama dengan, tunggu saya lebarkan sedikit ya. Ini sama dengan if ya. If, kemudian ada and di dalamnya. If and, oke. Kalau masa kerja di atas 5 tahun dan pendidikannya dia S3, maka beri dia bonus. Nah, jika tidak demikian, tidak mendapatkan bonus, kayak gini aja, strip. Nah, itu dia, berarti dia nggak dapat bonus. Nah, dia nggak dapat bonus nih yang pertama. Nah, yang kedua nih dapat bonus. Nah, si Rini dapat bonus, si Anto dapat bonus karena masa kerjanya di atas 5 tahun dan pendidikannya S3. Oke, if and sudah selesai, kita masuk ke VLOOKUP. Nah, ini keren nih. VLOOKUP seperti ini. Nah, ini saya hapus ya. VLOOKUP ini, tunggu, saya merenungkan dulu. Oke, jadi teman-teman, di sini saya ada membuat kolom namanya bonus. Jadi kalau S1 dia dapat bonus 1,5. Kalau S2 dapat bonus 2 juta, kalau S3 dapat bonus 5 juta. Kan kita capek kalau ngetik gini. S1, oh dapat bonus 1,5 juta. S2 dapat bonus 2 juta, ini bonus 5 juta, bonus 1,5. Kan capek. Makanya kita gunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kita mulai. Sama dengan VLOOKUP, ini kita klik pendidikannya. Oke. Koma, kemudian kita blok data ini. Nah, datanya kita blok, datanya aja, judulnya nggak perlu ikut. Kemudian, bonus. Ingat, bonusnya di kolom keberapa? Pendidikan kolom ke-1, bonus kolom kedua. Lihat yang di sini ya, berarti kolom ke-2. Kurung, enter. Nah, kan S1 dapat bonus berapa? 1,5. Tapi, kalau kita tarik ke bawah, dia jadi nggak, jadi error. Maka kita back dulu. Setelah dapat dari sini, kita blok di sini, kita blok yang ini range tadi, kita tekan tombol, kita kunci atau tekan tombol F4. F4. Nah, di komputer saya F4, kadang ada komputer lain bukan tombol F4, tombol F4 tapi dikombinasikan dengan tombol Fn. Tekan tombol Fn, tekan tombol F4. Nah, itu dia, seperti itu. Kalau komputer saya tekan tombol F4 untuk menguncinya. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, S3 dapat bonus 5 juta. Kemudian S2 dapat bonus 2 juta. Paham ya penggunaan VLOOKUP. Sekarang kita masuk ke HLOOKUP. Nah, tadi tuh V itu vertikal sebenarnya. Sekarang H horizontal. Apa bedanya? Lihat, kalau di sini tabel keterangannya itu dia vertikal ya, V, vertikal. Tapi kalau HLOOKUP, tabelnya itu dia horizontal, HLOOKUP. Nah, seperti itu. Tapi sama aja sebenarnya. Kita mulai. Kalau S1 dapat bonus 1,5 juta, S2 dapat bonus 2 juta, ya. S1 1,5 juta, S2 2 juta, 5 juta, kan capek. Kita gunakan HLOOKUP. Kenapa? Karena posisinya ini dia datar ya, horizontal. Kita mulai sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita klik ininya, koma, kemudian blok tabelnya seperti ini, horizontal, kemudian koma. Nah, bonus di baris keberapa? Pendidikan baris ke-1, bonus baris kedua. Berarti dia baris ke-2. Kok W2? Kurung, enter. Pas ya, kalau kita tarik, error. Nah, kenapa error? Ya, karena belum dikunci. Back dulu. Maka kita blok dulu, kita blok, tekan tombol F4 untuk menguncinya ya. Kalau komputer saya F4. F4, tekan enter. Oke, tinggal tertarik. Maka berhasil ya. Kalau S3 bonusnya 5 juta. Jadi sudah paham ya perbedaan VLOOKUP sama HLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu tabel keterangannya itu vertikal. Kalau dia HLOOKUP keterangannya itu dia baris dia, horizontal. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Ini fungsinya keren namanya. IsBlank namanya. Jadi IsBlank ini untuk mengetahui ada nggak data yang kosong. Ya biasa kalau orang input data nanti ada data yang nggak diisi itu kosong. Kayak ini si Budi ini nggak diisi pendidikannya, jadi yang kosong ada 2 ya. Ya ada 2 yang kosong. Jadi cara mengetahui yang kosong sama dengan IsBlank. Kemudian klik aja tombol di sini, kemudian enter.
False. Kalau false berarti datanya terisi. Kalau dia true berarti dia kosong dia. Oh, ini kosong ya, tinggal tarik. Oh, berarti ada dua yang kosong. Si Budi sama Anto, makanya dia true. True artinya ada yang kosong. Oke, paham menggunakan fungsi isBlank. Kemudian concatenate ya. Concatenate ini kegunaannya untuk menggabungkan menggabungkan beberapa kata. Contoh nih, ada nama depan Prana, nama belakang Gio. Kita gabungin aja jadi Prana Gio. Kayak mana sih cara gabunginnya? Pakai fungsi concatenate nih. Concatenate. Oke. Nama yang pertama, koma, yang kedua, kurung, enter. Nah, Prana Gio, Andi Syaputra, kemudian Dina Friska. Paham ya penggunaan concatenate? Tapi kalau mau ada spasinya bisa kita akali. Sama dengan concatenate juga. Yang awal, koma, petik ganda, spasi. Nah, saya ketik spasi, petik ganda, koma, baru nama belakangnya. Nah, supaya ada spasi, Prana, spasi Gio, Andi, spasi Saputra, Dina, spasi Friska. Paham ya? Concatenate untuk menggabungkan beberapa karakter. Nah, kemudian kita gunakan empat fungsi. Left, len, right, sama trim. Oke, kita mulai dulu ya. Fungsi left ya. Fungsi left ini gunanya untuk mengambil karakter dari kiri. Berapa karakter terserah. Jadi, contoh gini. Kita mau mengambil 3 karakter dari sebelah kiri. Prana, Ugiana, Gio. Kalau 3 karakter dari kiri, pra. P-R-A gitu ya. Jadi, sama dengan left. Kemudian teksnya di sini. Oh, sorry, bukan di sini. Sorry, di sini sama dengan left yang ini. Kemudian teksnya mau berapa karakter diambil dari sebelah kiri? 3. Oke. Berarti pra. Kalau Rini berarti rin, R-I-N. Didi berarti did. Nah, dia dari sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian kalau dia len itu dia untuk menghitung jumlah karakternya. Tapi ini jumlah spasinya dia juga dihitung dia. Contohnya Prana Ugiana Gio, P-R-A-N-A, spasi, dihitung juga spasi. U-G-I, spasi. Kemudian, Prana Ugiana Gio, Prana ini 5, spasinya dihitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini karena dihitung spasinya, kita gunakannya ya fungsi len namanya. Fungsi len, kemudian ini, maka 16 ya. Jadi karakternya ada 16. Spasinya juga dihitung dia. Kemudian seperti ini dia. Nah, ini dia. Jadi Rini Syaputra ada 13 karakter. Spasinya juga dihitung. Kemudian Didi Syaputra ada 14 karakter ya. Spasinya juga dihitung dia. Nanti gimana sih cara ngakalinya supaya spasinya nggak dihitung? Nanti bisa diakali. Itu yang terakhir. Kalau fungsi right ini sama seperti left. Dia mengambil karakter, hanya saja dia dari sebelah kanan. Berarti kalau 3 huruf dari sebelah kanan, Gio. Kalau ini 3 karakter berarti dia Ani gitu kan. Ani. Ini berarti dia Tra. 3 huruf misalkan dari sebelah kanan. Kita coba. Right, ini kan. Kemudian ini, 3. Gio. Nah, Gio kan. Ini berarti Ani, ini Tra. Keren. Kemudian fungsi selanjutnya, left sudah, len udah, right. Sekarang fungsi trim. Trim ini, dia itu kalau ada kata yang terpisah spasinya, maka akan dikembalikan ke normal, jadi spasinya 1 aja. Jadi dia lebih rapi. Contoh nih, Prana, spasinya panjang. Kalau kita gunakan fungsi trim, dia bakal rapi nih. Kita gunakan trim, kemudian kita ini, jadi rapi. Nah, Prana, spasi Ugiana, spasi Gio. Jadi dia lebih, spasinya 1, lebih rapi. Ini kan Rini, Syahrini, kan panjang. Tinggal tertarik ke bawah. Nah, lebih rapi. Itu kegunaan dari fungsi trim. Oke, terakhir, replace. Nah, ini dia. Nah, di sini, kalau replace tadi kan kita gunakan fungsi len. Fungsi len ini untuk menghitung jumlah karakter. Tapi spasinya juga dihitung. Seharusnya nggak usah dihitung. Jadi caranya, kita dempetkan aja dulu. Tekan Ctrl H, find word, kita ketik spasi replace all. Nah, jadi dempet. Nah, sekarang udah nggak ada spasinya. Baru kita gunakan fungsi len supaya tahu jumlah karakternya. Len, oh ternyata Prana Ugiana Gio itu 14 huruf. Ini ada 12 huruf, ada 13.
Oke, demikianlah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.